Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawit Purwatiningsih. Saya dosen di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Saya saat ini bertugas di Departemen Biokimia Veteriner. Dalam kesempatan kali ini, saya bermaksud menyampaikan delivery, interaction, dan assessment mata kuliah Biokimia Veteriner 2. Biokimia Veteriner 2 merupakan mata kuliah wajib, di mana kode mata kuliah tersebut di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yaitu PKH 62203. Bobot mata kuliah tersebut yaitu 2 SKS. Berikut saya paparkan deskripsi mata kuliah Biokimia Veteriner 2. Biokimia Veteriner 2 mempelajari tentang komponen, sifat, fungsi dari membran biologi individu. Materi ini diberikan agar mahasiswa memiliki kompetensi dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang struktur, fungsi dari membran biologi, serta biosintesis dalam kaitannya dengan transport metabolit, yaitu lalu lintas melalui membran seperti hormon, ion, dan biomolekul. Serta dalam kaitan untuk komunikasi antar sel melalui membran. Untuk kompetensi dari Biokimia Veteriner 2 ini, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan materi yang diberikan dan menganalisa penyebab masalah, fenomena yang terjadi dari data dan informasi individu. Mahasiswa juga diharapkan dapat mempresentasikan dan memberikan argumentasi baik secara lisan ataupun tulisan tentang hal yang berhubungan dengan membran biologi dan membedakan antara beberapa sistem transport melalui membran. Berikut merupakan capaian pembelajaran dari mata kuliah Biokimia Veteriner 2. Yang pertama, capaian pembelajaran lulusan yang berkaitan dengan program studi. Capaian pembelajaran lulusan ini dibagi menjadi 2, CPL 1 yang berkaitan dengan capaian program studi atau capaian pembelajaran program studi, poin 4 pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Capaian pembelajaran 2 berkaitan dengan capaian pembelajaran program studi pada poin 8 Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, kita membagi menjadi 4. Capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama, CPL 1 berkaitan dengan capaian pembelajaran program studi poin 4, yaitu mampu menguasai ilmu-ilmu kedokteran hewan sehingga secara konseptual dapat menyimpulkan kondisi hewan sehat dan sakit. Capaian pembelajaran yang kedua berkaitan dengan capaian pembelajaran program studi poin 8, yaitu mampu menjadi lulusan yang menguasai teknik analisis biomolekuler. Berikut merupakan penjabaran dari capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang struktur, fungsi, komponen penyusun membran biologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami mekanisme komunikasi antar sel yang difasilitasi oleh membran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami mekanisme transport molekul atau ion secara symport, uniport, antiport, serta transport aktif, transport pasif, transport terfasilitasi, transport melalui ligan reseptor. Yang keempat, memahami mekanisme signal transduksi, artificial membran biologi, dan aplikasinya dalam bidang veteriner. Mata kuliah Biokimia Veteriner 2 tersusun atas 14 materi pembelajaran atau pokok bahasan, di mana 14 materi tersebut kita bagi dalam 4
CPMK. Berikut adalah CPMK yang pertama, disusul oleh CPMK yang kedua, CPMK ketiga, dan CPMK keempat. Di mana CPMK keempat, di minggu terakhir, kita adakan diskusi kasus. Dalam aspek delivery, kita menggunakan sumber-sumber berupa textbook, yaitu sebagai berikut. Principle of Biochemistry, Biochemistry of Lipid, Lipoprotein, and Membrane, Biochemistry, The Chemical Reaction of Living Cell, dan Molecular Cell Biology. Dalam aspek interaction, di sini ada diskusi antar mahasiswa dan dosen, biasanya ini pada akhir perkuliahan. Kemudian diskusi antar kelompok mahasiswa atau diskusi kasus, ini biasanya kita memberikan tugas-tugas. Dan kemudian presentasi studi kasus yang kita berikan, atau tugas-tugas yang kita berikan tersebut harus dipresentasikan dalam kelas. Dalam assessment, kita menyusun rubrik assessment, di mana tiap-tiap CPMK dari Biokimia Veteriner 2 ini ada kaitannya dengan CPPS, yaitu CPPS 4 dan CPPS 8. Kemudian kita menghitung skor dari capaian pembelajaran program studi. Nah, capaian pembelajaran program studi tersebut kita hitung berdasarkan matriks sebagai berikut. Di sini capaian pembelajaran ini kita kategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Untuk perhitungan skor CPMK, di sini ada nilai dari UTS, UAS, tugas, kuis, dan aktivitas, di mana masing-masing memiliki bobot komponen sebagai berikut. UTS 25%, UAS 25%, tugas 20%, kuis 20%, dan aktivitas 10%. Nah, bobot komponen tersebut dikalikan dengan bobot CPMK terhadap nilai. Nilai UTS pada CPMK 1 dan CPMK 3. Sedangkan UAS ini pada CPMK 2 dan CPMK 4. Sedangkan tugas, ini masing-masing CPMK kita memberikan nilai. Kuis juga sama, dan aktivitas juga sama. Berikut merupakan penghitungan skor capaian pembelajaran program studi. Di sini ada CPMK 1 sampai CPMK 4, dan masing-masing memiliki skor. Kemudian skor tersebut dikalikan dengan bobot CPMK, yaitu masing-masing CPMK ini memiliki bobot 25%. Kemudian bobot CPMK tersebut kita kalikan dengan bobot dari capaian pembelajaran program studi, di mana capaian pembelajaran program studi 1 ini total adalah 100%, dan capaian pembelajaran 2 juga 100%. Di akhir pembelajaran dalam satu topik, saya memberikan kuis atau tugas, di mana kuis atau tugas tersebut sebagai assessment untuk melihat ketercapaian dari sub CPMK. Dalam memberikan tugas, saya memanfaatkan platform berupa Google Form. Berikut merupakan contoh dari hasil pemahaman mahasiswa terhadap topik glikosilasi dan signal transduksi. Oke, selamat siang adik-adik. Untuk materi perkuliahan saya mulai. Topik kali ini adalah tentang glycosylation dan signal transduksi. Kalian pasti paham atau pernah mendengar gliko. Gliko itu termasuk golongan apa? Karbohidrat di glukosanya. Iya, betul.
Gliko itu termasuk golongan karbohidrat. Ya, jadi di sini glycosylation artinya apa? Glycosylation is the reaction, adalah reaksi di mana karbohidrat akan mendonorkan glikosil yang akan ditautkan pada glucose hidroksil atau grup fungsional molekul yang lain atau glikosil aseton. Glycosylation pada umumnya itu mengacu pada enzimatik proses di mana akan menautkan glikan ke protein atau molekul organik yang lain. Nah, glycosylation is a form of translational and post-translational modification. Jadi ini glycosylation ini biasanya itu terjadi pada proses kotranslasional dan post-translasional. Glycosylation, glikan memberikan variasi dari struktur dan fungsi dari membran dan protein yang tersekresi. Pada umumnya protein itu kan disintesis, kemudian kan disekresikan melalui endoplasmic reticulum. Nah, di dalam endoplasmic reticulum itu biasanya terjadi proses glikosilasi, sehingga berbagai macam protein itu memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Glycosylation is also present in the cytoplasma. Jadi glikosilasi itu selain di retikulum endoplasma juga di sitoplasma dan nukleus. Fungsi dari glycosylation, jadi glycosylation is the process by which carbohydrate is covalently attached. Jadi proses glikosilasi merupakan proses penautan karbohidrat secara kovalen pada target molekul, biasanya pada protein dan lipid. Modifikasi ini memberikan fungsi yang berbeda-beda atau variasi protein. Nah, beberapa protein itu pada saat disintesis itu kadang ada yang tidak bisa terakit ya, atau terlipat ya, tanpa adanya proses glikosilasi pada protein tersebut. Jadi ini contohnya. Nah, ini kan protein kan itu disintesis. Kemudian ini, nah pelipatan dari protein ini ada peran dari glycosylation. Glikosilasi ini juga berperan penting pada cell-to-cell adhesion, jadi penautan antar sel. Nah, ini biasanya pada sistem imun, di mana sel imun itu akan mengenali target. Dalam imunologi, glikosilasi ini juga sering digunakan oleh virus. Ya. Jadi untuk menjaga virus itu sendiri dari pengenalan sistem imun. Gitu. Contohnya ini adalah dense glycan shield pada human immunodeficiency virus. Sekarang kita menginjak ke signal transduksi. The cell recognize extracellular signal. Jadi sel itu akan mengenali signal dari ekstraseluler. Apa saja signal tersebut, bisa hormon, feromon, panas, cold atau cuaca dingin, terus sinar, tekanan osmotik, perubahan konsentrasi dari glukosa, kalium, kalsium atau CAMP. Dan mengubah signal dari ekstraseluler tersebut menjadi signal intraseluler, sehingga bisa menghasilkan metabolisme berupa produksi atau degradasi dari suatu substan, fosforilasi, aktivasi atau inhibisi. Karakteristik dari signal transduction ada 4. Specificity, amplifikasi, desensitization atau adaptation, ada integration. Nah, ini kita lihat specificity.
Jadi signal itu cocok dengan reseptornya. Misalnya ini contohnya signal S1 cocok dengan reseptor, ya, S2 itu tidak cocok sehingga tidak bisa ditangkap oleh reseptor, sehingga yang bisa memberikan efek hanya signal S1. Amplification. Ini misalnya signal diterima oleh enzim 1 ini sebagai reseptor, kemudian enzim 1 ini akan meneruskan ke enzim 2. Bahkan enzim 1 ini bisa men-trigger banyak dari enzim 2, sehingga akan diamplifikasi ya, atau diperbanyak efeknya. Yang ketiga, karakteristik yang ketiga, desensitization atau adaptation. Jadi signal selain amplification tadi juga bisa memberikan feedback negatif ya, atau men-stop signal atau melepaskan signal dari reseptor. Yang keempat ada integration. Jadi contohnya adalah signal. Ada dua signal nih. Signal 1, signal 2 ditangkap oleh signal 1 ditangkap reseptor 1, signal 2 ditangkap oleh reseptor 2, sehingga signal 1 dan signal 2 itu bisa bekerja secara bersama-sama. Integrasi itu bisa memperkuat, saling memperkuat antara signal 1 dengan signal yang lain, atau bahkan bisa sebaliknya. Jadi signal transduksi itu pada umumnya, di sini ada ligan. Ligan ini yang kita sebut sebagai signal tadi ya, akan ditangkap oleh reseptor. Kemudian oleh reseptor ini akan diteruskan atau signal transduction via second messenger. Kemudian akan menghasilkan cellular respon, baik itu di dalam sitoplasma maupun dalam nukleus. Biasanya dalam nukleus ini ada kaitannya dengan perubahan ekspresi gen. Jadi ini signal ditangkap reseptor, kemudian akan dilanjutkan dengan transduction, ya. Kemudian targetnya adalah ada metabolic enzim, gen regulator, atau sitoskeletal protein. Responnya, kalau metabolic enzim biasanya ada perubahan metabolisme. Kalau gen regulator biasanya ada perubahan ekspresi dari gen. Kalau pada sitoskeletal protein biasanya ada perubahan bentuk sel atau motility dari sel. Komponen of signaling yang pertama adalah signal. Signal itu yang kita sebut sebagai ligan. Ligan merupakan molekul yang terikat pada spesifik site atau pada daerah tertentu on another molecule, usually protein, sebagai reseptor. Ligan atau signal itu bisa berupa peptid atau protein, asam amino, another small biomolecule, steroid, prostaglandin, gas, contohnya nitrit oksid, foton, kerusakan DNA. Jadi bau-bauan, odoran itu juga bisa menjadi signal. Nah, ini contohnya ligan, ada nitrit oksid atau steroid hormon. Biasanya ligan yang bersifat lipofilik ini bisa langsung masuk menembus dari membran. Ini adalah komponen dari signal. Yang kedua yaitu reseptor. Jadi yang pertama ligan atau signal, yang kedua harus ada reseptor. Ini pada permukaan sel atau pada dalam sel, intraseluler. Nah, ini intraseluler respon. Contohnya adalah respon pada hormon testosteron. Ini hormon testosteron sebagai ligan akan ditangkap oleh reseptor di dalam sitoplasma, kemudian akan diteruskan pada nukleus.
Ya, hormon reseptor kompleks masuk ke dalam nukleus, kemudian akan terikat pada spesifik gen. Ya, dan responnya adalah protein stimulate the transcription of the gen into mRNA. Nah, ini adalah rapidity of response. Jadi extracellular signal ini akan ditangkap reseptor. Ini bisa memberikan respon secara cepat ataupun respon secara lambat. Izin bertanya, dokter. Ya. Pada proses sintesis protein sendiri itu, apakah ada tahap yang sedang mengalami modifikasi, dokter? Sintesis protein ada proses tahap modifikasi. Ya. Jadi protein ketika disintesis itu masih dalam keadaan tidak stabil. Tidak stabil, kemudian dilanjutkan dengan stabilisasi, dengan proses glikosilasi tadi ya. Jadi protein akan terlipat dengan sempurna menjadi protein fungsional maupun protein struktural, baik di dalam sitoplasma maupun di dalam retikulum endoplasma. Protein yang di dalam retikulum endoplasma itu sebagian besar itu mengalami proses glikosilasi. Karena protein tersebut akan disekresikan keluar sel. Akan dikeluarkan sebagai protein fungsional atau protein struktural, tergantung fungsinya. Apakah sudah jelas? Jelas, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, dokter. Ya. Tadi kan ada dijelaskan berbagai respon. Itu saya izin bertanya, pada rapidity respon itu kenapa ada fast dan slow? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, dokter. Terima kasih. Oke. Di sini ya rapidity of response. Ada yang fast atau cepat, ada yang slow atau lambat. Yang cepat ini biasanya respon atau signal ini akan ditangkap oleh reseptor dan langsung akan diteruskan pada protein tertentu, ya, protein target, ya, sehingga akan memberikan respon cepat. Tetapi kalau yang respon lambat, ini biasanya dia terlibat pada DNA. Signal akan ditangkap oleh reseptor, kemudian akan diteruskan ke DNA dan ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian baru ditranslasikan ke dalam protein. Jadi di sini butuh waktu yang sangat lama, gitu ya. Jadi kalau misalnya signal tersebut bekerja pada nukleus, kemudian mengikat DNA, masih ada beberapa step-step yang harus dilewati, yaitu transkripsi, translasi, baru ke protein, sehingga responnya itu lebih lama dibandingkan daripada signal yang ditangkap oleh reseptor dan langsung ke proteinnya. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan bisa saya akhiri dan terima kasih. Terima kasih, dokter. Ya, selamat pagi. Terima kasih, Selamat dokter. siang. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dok.